Ya, hari ini bismillahirrahmanirrahim, kita akan masuk ke bab konsep biaya dan sistem informasi akuntansi biaya. Layar saya udah kelihatan ya? Screen saya ya? Udah ya, oke. Ya, jadi di learning objektif kali ini, mahasiswa diharapkan untuk mampu mendefinisikan istilah cost object dan berbagai contoh yang relevan. Yang kedua, menjelaskan istilah direct cost dan indirect cost. Yang ketiga, menjelaskan pertimbangan membentuk cost information system. Yang keempat, menjelaskan mengapa perhatian manajemen lebih banyak ditujukan pada ukuran kinerja non-keuangan. Dan yang terakhir, menjelaskan bagaimana sih cost diklasifikasikan. Ya, kita masuk ke konsep biaya nih. Jadi sebenarnya konsep biaya ini tuh ada dua istilah yang saling berkaitan dan perlu diketahui dengan jelas perbedaannya. Ya, yaitu yang pertama ada cost atau di bahasa Indonesia itu biaya. Yang kedua itu ada expense atau beban. Nah, yang expense ini kan udah sering kita lihat ya di akuntansi keuangan biasanya pakai expense. Nah, kalau di akuntansi biaya tentunya ada tambahan yaitu adalah cost atau biaya. Nah, ini konsep biaya. Jadi apa sih perbedaannya antara cost dan expense? Untuk cost atau biaya adalah pengorbanan ekonomis yang perlu dilakukan perusahaan untuk mendapatkan dan melindungi manfaat atau benefit ekonomis. Jadi maksudnya ya, yang udah kita bahas pekan lalu ya terkait untuk untuk membuat sesuatu kan pasti ada pengorbanan ekonomis. Nah, pengorbanan ekonomis itu adalah biaya. Nah, kemudian cost ini dicatat di laporan posisi keuangan atau neraca pada sisi aset. Karena biasanya pengorbanan ekonomis itu nantinya akan berbuah suatu aset. Misalnya kita membeli peralatan kan, cost untuk peralatan. Ketika biaya kita keluarkan itu yang kita catat itu kan peralatannya, ya kan, bukan cost-nya. Atau misalnya ketika kita memproduksi barang mentah menjadi barang jadi. Nah, cost yang kita keluarkan itu akan berbentuk menjadi barang jadi. Jadi masuknya ke neraca gitu ya. Nah, kemudian lain halnya dengan expense atau beban. Kalau beban atau expense ini adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar. Itu. Jadi biaya yang telah memberikan manfaat dan sekarang telah habis atau expired cost. Jadi maksudnya adalah beban ini tuh dikeluarin dan manfaatnya itu untuk pada saat itu juga ya. Ingat waktu pekan lalu kita bahas terkait revenue expenditure sama capital expenditure ya. Nah, expense ini lebih ke revenue expenditure, di mana manfaat ekonomi yang kita terima itu adalah pada saat periode itu juga. Misalnya contoh biaya iklan yang pekan lalu saya contohkan ya. Kita mau meningkatkan profit untuk atau penjualan bulan ini dengan cara iklan di TV. Nah, biaya iklan itu adalah expense. Oke, jadi biasanya disebut expired cost karena kita udah dapat manfaat dari biaya tersebut gitu, dari beban tersebut, sorry. Nah, kemudian biasa ya dicatat di laporan laba rugi yang mengurangi pendapatan atau revenue. Nah, ini biasanya kita udah temui ya di laporan keuangan seperti biasa. Oke, jadi sebenarnya cost versus expense ini ya. Jadi bisa dikatakan bahwa semua beban adalah biaya, tapi tidak semua biaya adalah beban. Nah, di mana yang tadi ya salah satu di sini ya pengertiannya. Jadi expense adalah expired cost. Makanya semua beban itu adalah biaya karena beban itu merupakan expired cost, cost yang udah lewat kayak gitu. Nah, jadi tapi tidak semua biaya adalah beban karena bisa jadi biaya tersebut itu masih menghasilkan aset tadi yang seperti yang sudah dijelaskan. Jadi nggak semuanya masuk ke laporan laba rugi. Nah, nyampe sini udah paham ya konsep perbedaan antara biaya dan beban. Harus ngeh dulu gitu ya, harus paham dulu antara bedanya biaya dan beban sehingga nanti selanjutnya kita bisa mengklasifikasikan mana nih yang masuk beban, mana yang masuk biaya kayak gitu. Sudah jelas ya? Tolong kasih feedback ya kalau udah jelas Bu. Soalnya saya share screen nih nggak bisa melihat wajahnya. Oke? Gimana? Sudah jelas? Sudah, Bu. Oke, jelas. Ya, di sini ada contoh dari biaya atau cost ya yang udah kita bahas juga pekan lalu ya beberapa. Di sini ada direct cost,
ada prime cost, ada conversion cost. Masih ingat nggak prime cost itu apa? Ada yang masih ingat nggak? Ya, kalau belum ingat dan masih lupa ya, prime cost adalah biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung, disebut dengan prime cost. Ya, BBB tambah BTKL itu prime cost. Kalau conversion cost itu biaya yang untuk mengubah barang barang mentah menjadi barang jadi atau bahan baku menjadi barang jadi, disebut conversion cost, di mana di dalamnya itu ada biaya tenaga kerja dan juga overhead pabrik atau BOP. Oke. Nah, kemudian ada indirect cost. Pekan lalu juga kita udah bahas ya, bedanya direct cost apa, indirect cost apa. Kemudian ada fixed cost, variable cost, sunk cost, dan cost-cost yang lain yang ada di sini. Nih akan kita bahas nanti di bab-bab selanjutnya, nanti pasti akan muncul istilah-istilah ini ya. Nah, kemudian untuk beban ini udah biasa ya dilihat, ada selling expense, marketing, administratif, pokoknya semua hal-hal yang tidak berurusan dengan produksi biasanya masuk ke beban. Ya. Oke. Nah, ini next, objek biaya. Apapun jenis kegiatan atau item yang biaya-biayanya diakumulasikan dan diukur. Jadi semua kegiatan yang biaya-biayanya diakumulasikan dan diukur itu merupakan objek biaya. Contohnya produk atau barang. Kan untuk menghasilkan suatu produk butuh mengeluarkan uang. Nah, itu masuknya ke jadi biaya. Kemudian ketika misalnya ada pesanan dari pelanggan, kita harus membuat suatu produk, ya balik lagi gitu kan, lagi-lagi membuat produk, nah itu akan masuk ke dalam objek biaya juga. Ketika kita membuat kontrak, misalnya kontrak antara, ketika kita merupakan perusahaan jasa ya, jasa kita buat kontrak sama customer kita, nah itu juga termasuk item biaya. Ya kurang lebih seperti itu ya, contoh-contoh dari objek biaya. Nah, kemudian masih di konsep biaya, jadi seberapa mampu biaya dapat ditelusuri atau traceability ke dalam objek biaya merupakan hal yang penting baik pada industri manufaktur maupun industri jasa. Jadi ketika kita mengeluarkan biaya, biaya itu tuh harus traceable, harus bisa kita telusuri. Ini kita ngeluarin uang buat apa? Karena itu adalah merupakan hal penting, di mana baik itu industri manufaktur atau jasa, kan kita butuh yang namanya harga pokok produksi atau harga pokok produksinya bisa berupa kita membuat produk atau kita mengeluarkan jasa gitu kan, kita memberikan jasa gitu kan. Harga pokok jasanya tuh juga harus kita hitung gitu kan, misalnya contoh lain misalnya jasa cuci AC ya. Gimana misalnya biaya transport kita ke customer, terus misalnya kita butuh air atau membawa peralatan misalnya lapnya gitu kan, atau misalnya kita butuh freonnya gitu kan dan lain sebagainya. Nah itu harus bisa di-trace, harus bisa diketahui biayanya tuh untuk keluar apa aja, jangan sampai kita merugi gitu ya, atau perusahaan itu rugi. Nah, kemudian penelusuran biaya akan menentukan seberapa baik, andal, dan objektif hasil dari pengukuran biaya. Nah, hal ini akan berdampak pada ketepatan manajemen dalam pengambilan keputusan biaya. Nah, seperti itu ya. Ketika sudah traceable, sudah oke, sudah jelas ya biaya yang dibutuhkan itu berapa, kita bisa menentukan harga pokok produksi. Setelah itu kita bisa menentukan berapa nih harga pokok penjualan agar kita bisa mendapatkan laba gitu ya, jangan sampai kita malah rugi kayak gitu. Nah, kemudian kita masuk ke sistem informasi akuntansi biaya. Sistem informasi biaya yang komparatif dan sistematis serta analisis dan mengenai cost dan profit sangat dibutuhkan oleh manajemen. Untuk apa? Untuk menentukan capaian profit tentunya ya, untuk menentukan target masing-masing departemen. Nah, kita harus ingat juga kan akuntansi biaya ini kan lebih rinci ya. Kalau misal digunakan untuk manajemen itu kan bisa dibuat oleh departemen apapun gitu ya. Misal departemen
produksi dengan departemen penjualan tentunya punya perhitungan kos mereka beda-beda masing-masing gitu. Nah, ini berguna untuk menentukan target masing-masing departemen. Kemudian untuk mengevaluasi tingkat efektivitas pabrik. Nah, ini berhubungan dengan biaya produksi. Apakah biaya yang dikeluarkan ini udah efektif atau belum? Atau masih bisa dioptimalkan lagi nih gitu kan. Atau misalnya ternyata butuh mesin baru karena selama ini kurang kurang efektif gitu, butuh mesin baru. Nah, hal itu tuh bisa bisa tertrace atau bisa diketahui ketika kita menggunakan sistem informasi akuntansi biaya. Nah, kemudian untuk menentukan kesuksesan atau kegagalan secara tepat, mengidentifikasi dan memilih strategi, memutuskan untuk melakukan penyesuaian atau perbaikan dalam organisasi ya. Ini intinya semuanya itu untuk mengevaluasi bagaimana perusahaan itu bisa melakukan produksi, melakukan operasi apapun ya, operasional perusahaan apapun agar bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana gitu. Tentunya ujung-ujungnya untuk mendapatkan profit. Nah, kemudian sistem informasi akuntansi biaya harus menggambarkan kewenangan tiap divisi sehingga para manajer dapat dimintai akuntabilitasnya. Meskipun catatan akuntansi tidak menyediakan semua informasi penting yang dibutuhkan oleh manajemen, namun akuntan yang ditugaskan untuk mendesain sistem harus mengetahui bagaimana karyawan itu digaji, bagaimana inventory itu dikelola, bagaimana peralatan itu dibiayai, berapa kapasitas mesin, dan informasi kegiatan lainnya. Nah, jadi penting sekali ya bagi manajemen yang bertugas dalam mendesain atau misalnya dia dalam memprediksi atau menghitung akuntansi biaya atau biaya-biaya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Mereka harus tahu karyawan digajinya sebulan sekali kah atau seminggu sekali kah gitu kan, untuk bisa menghitung per minggunya butuh berapa kalau misalnya dia dibayar mingguan, atau misalnya dia dibayarnya harian, buruh harian, berapa orang yang ada di pabrik gitu ya, sehari harus mengeluarkan berapa. Nah, itu yang ngedesain sistem informasi akuntansi biayanya itu harus paham. Kemudian bagaimana inventory dikelola, misalnya apakah ada maintenance tiap bulan atau tiap 6 bulan gitu kan. Hal biaya-biaya tersebut tuh harus udah masuk dalam kalkulasinya gitu kan. Kemudian bagaimana peralatan dibiayai, ini peralatan kita beli ini baru gitu ya, kita belinya pakai utang atau misalnya kita belinya memang menggunakan modal kita gitu kan. Kemudian terkait kapasitas mesin, ketika memproduksi sesuatu gitu kan, kita harus tahu nih kapasitas mesinnya tuh berapa maksimal. Misalnya mesin fotokopi ini sebulan bisa fotokopi 10.000 lembar. Ya berarti 10.000 lembar itu kan akan masuk ke dalam kos kita, kayak gitu. Kemudian terkait informasi kegiatan lainnya yang berhubungan dengan biaya-biaya yang dibutuhkan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Belum ada ya? Oke, tolong feedbacknya ya. Masih ada atau tidak di sini ya? Gimana? Bisa dilanjut, Bu. Oke, lanjut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan sistem informasi akuntansi biaya adalah bagian akun, electronic data processing, sensitivitas terhadap perubahan metode, dan ukuran kinerja non-keuangan. Bagian akun ini tuh lebih kepada bagian produksi. Misalnya, ketika bahan baku ini diproduksi di mana? Misalnya di departemen produksi. Dari departemen produksi ini lanjut kemana nih? Misalnya ada butuh misalnya kalau membuat pakaian ya, pakaian itu kan selain dijahit sama penjahitnya, itu harus masuk ke misalnya udah dibuat nih polanya gitu kan, udah dijahit sedemikian rupa, ternyata dia butuh kancing, dia butuh ditambah pita. Nah, itu masuk ke misalnya departemen pembantu, atau misalnya setelah udah dikasih kancing dan lain sebagainya di departemen pembantu, itu dia butuh yang namanya dikemas, di packaging, di departemen finishing misalnya. Nah, itu harus jelas gitu ya. Jadi masing-masing dari departemen
itu pun juga akan memberikan kontribusi biaya gitu ya. Di departemen produksi nih butuh berapa biaya ketika masuk ke dalam pembantu gitu ya, kancing dan lain sebagainya itu butuh berapa. Kemudian terkait finishingnya berapa karyawan atau buruh yang bekerja di di periode tersebut seperti itu. Kemudian butuh yang namanya juga electronic data processing. Jadi ya tentunya ya untuk menghitung atau mempersembahkan sistem informasi atau informasi akuntansi biaya, ya kita harus terstruktur ya perhitungannya. Mana misalnya bahan baku awalnya berapa, ditambah kita ternyata bulan ini ada pembelian bahan baku. Nah, terus kita melakukan tuh proses yang namanya proses produksi. Nah, terus kita juga harus tahu terakhir berarti bahan baku akhir yang tersedia sisa berapa. Nah, itu kan otomatis dengan kita mengetahui bahan baku awal, pembeliannya berapa, kemudian sisa bahan baku akhir, kita dapat mengetahui berapa pemakaian bahan baku kita pada bulan itu. Kayak gitu kan. Saya di akuntansi keuangan biasanya kan lebih ke persediaan. Ketika ada persediaan awal, terus ada pembelian, ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir sama dengan penjualan persediaan pada bulan itu gitu kan. Nah, ini juga sama di kurang lebih konsepnya mirip-mirip gitu ya. Kemudian sensitivitas terhadap perubahan metode. Ya, metode yang digunakan di perusahaan juga mempengaruhi. Contohnya misalnya mesin, metode penyusutan mesin itu kan ada beberapa macam ya. Ada yang metode garis lurus, ada yang penurunan berganda gitu ya. Ada juga presentase berdasarkan unit produksi gitu kan, beragam. Nah, itu akan menentukan berapa beban depresiasi yang akan kita akui pada periode tersebut. Nah, kita juga harus paham gitu kan, ini seperti apa nih proses depresiasinya gitu kan, agar kita bisa mengkalkulasi hingga akhirnya kita mendapatkan harga pokok produksi dan juga harga pokok penjualan. Nah, kemudian ukuran kinerja non-keuangan atau itu adalah hal-hal yang di luar dari produksi dan keuangan. Misalnya kayak marketing dan lain sebagainya, itu biayanya seperti apa. Nah, itu juga kita butuh tahu berapa yang kita keluarkan. Oke. Masuk ke klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya diperlukan untuk mengetahui pengelompokan data biaya. Cara yang lazim untuk mengelompokkan biaya adalah dengan mengaitkan pada produk, volume produksi, departemen produksi, proses produksi, cost centers atau subdivisi-subdivisi, kemudian terkait periode akuntansi atau keputusan tindakan atau evaluasi. Ya, jadi klasifikasi biaya ini mirip-mirip ya sama yang pekan lalu kita bahas terkait penggolongan biaya. Itu sama aja gitu ya. Kalau yang namanya biaya yang berhubungan dengan produksi, ya ada direct cost, indirect cost. Kalau terkait volume produksi, ya ada yang namanya variable atau fixed variable cost, fixed cost, semi variable cost. Oh ya, saya belum ngasih PPT-nya ya. Saya lupa. Tolong nanti diingetin ya. Biar buat bahan belajar kalian juga, kemarin sempat ada yang minta ya, cuman saya lupa. Harus diingetin lagi. Niatnya saya mau ngirim setelah kelas 3C selesai. Tapi waktu kemarin itu ternyata terlalu sore selesainya, jadi saya kelupaan. Ya. Nanti tolong diingatkan ya kalau misalnya masih mau PPT-nya yang pekan kemarin. Oke, kemudian terkait periode akuntansi. Periode akuntansi ini lebih ke kayak tadi ya, revenue expenditure atau capital expenditure. Keputusan tindakan atau evaluasi. Jadi biaya-biaya ini juga dibutuhkan tadi ya untuk manajemen mengevaluasi apa yang perlu dilakukan oleh perusahaan gitu terkait biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tersebut. Nah, ini dijelasin lagi ya, sekilas aja kita bahas ya, karena kita udah bahas pekan lalu juga ya terkait manufacturing cost dan commercial expense. Pokoknya semua yang berhubungan dengan produksi masuk ke manufacturing cost. Kemudian yang selain itu masuk ke commercial expense. Di mana di sini ada marketing ya, yang waktu pekan lalu juga ada marketing expense dan administrative expense. Kalau bahasa Indonesianya pekan lalu kita bahas
biaya pemasaran sama biaya administrasi dan umum. Ini pakai bahasa Inggris, cuma beda ini pakai bahasa Inggris. Kita aja. Oke. Nah, kemudian ini biaya dikaitkan dengan produk. Nah, ini seperti yang tadi kita bahas di awal ya. Apa itu prime cost ya? Prime cost itu adalah direct materials plus direct labor atau bahan baku, biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung. Itu yang disebut dengan prime cost atau biaya primer. Kemudian bawahnya lagi indirect materials, indirect labor, dan other indirect cost masuk ke BOP atau factory overhead. BOP itu biaya overhead pabrik. Itu bahasa Indonesianya ya. Jadi istilah-istilah itu harus kita pahami ya, karena pada saat kita membuat nanti masuk ke laporan harga pokok produksi, harga pokok penjualan, istilah-istilah itu akan masuk, akan ikut terus sampai akhir. Karena ini kita bahas terkait biaya. Nah, gitu. Nah, kemudian prime cost ditambah dengan factory overhead akan menghasilkan manufacturing cost atau biaya manufaktur. Nah, kemudian biaya yang selain ini masuk tadi ya ke marketing expense dan administrative expense yang disebut dengan commercial expense. Kemudian ketika manufacturing cost ditambah commercial expense, kita mendapatkan yang namanya total operating cost atau total biaya operasi perusahaan. Oke. Ya, ini biaya dikaitkan dengan volume produksi. Di sini saya menyebutkannya 3, pekan lalu saya nyebutinnya 4 ya, ada semi-fix. Ya, kurang lebih kalau di buku apa namanya? Di buku Carter, dia nyebutinnya cukup 3 aja, karena mungkin semi-fix sama semi-variable itu kan mirip, cuma pertambahannya aja beda. Kalau semi-variable kan pertambahannya sesuai dengan unit yang diproduksi. Kalau semi-fix itu pertambahannya ya tetap, enggak berkaitan dengan total unit produksinya. Kayak gitu. Ya, variable cost, semi-variable cost, ada semi-fixed cost ya, kemudian fixed cost. Fixed cost di mana adalah biaya yang tetap. Pekan lalu kita ambil contoh adalah biaya beban gaji untuk direktur ya, direktur produksi seperti itu tetap ya. Oke, masuk ke biaya dikaitkan dengan departemen produksi dan departemen lainnya. Ada producing and service departments, ada common cost and joint cost. Common cost apa? Common cost adalah biaya atas penggunaan fasilitas atau jasa oleh 2 atau lebih kegiatan. Kemudian kalau joint cost terjadi pada saat pembuatan suatu produk, namun kegiatan tersebut juga menghasilkan satu atau lebih produk yang lainnya. Jadi kalau common cost itu ketika kita menggunakan banyak fasilitas untuk menghasilkan suatu produk. Itu biasa kan, biaya yang biasa terjadi di manufaktur. Itu ketika kita menggunakan mesin cetak untuk menghasilkan kertas atau buku ya, menghasilkan buku, itu biasa disebut common cost. Tapi kalau joint cost itu ketika misalnya membuat suatu produk, ternyata ketika membuat produk itu juga menghasilkan produk yang lain. Jadi dengan alat itu bisa menghasilkan 2 macam produk atau lebih. Gitu. Jadi mesinnya itu bisa misalnya mesin apa ya contohnya? Mungkin mesin, ada yang bisa kasih contoh joint cost? Mesin apa yang bisa dibuat untuk misalnya mesin ini. Kalau zaman sekarang itu kan ada printing ya, mesin printing. Printing ini bisa buat printing kain, bisa buat printing mesin printing untuk di kertas juga bisa digunakan untuk kertas, bisa untuk kain, bisa untuk baliho misalnya ya, untuk yang besarnya, bisa untuk hijab, jilbab gitu ya, kerudung,
ada jilbab printing. Nah, seperti itulah contoh dari joint cost. Kayak gitu. Jadi satu alat bisa untuk membuat banyak produk kayak gitu ya. Oke, kemudian ini biaya dikaitkan dengan periode akuntansi ya. Capital expenditure dan revenue expenditure. Pekan lalu kita juga sudah bahas. Oke, biaya dikaitkan dengan keputusan, tindakan, dan atau evaluasi. Nah, ini maksudnya untuk menentukan keputusan manajemen mau apa. Nah, di sini ada yang namanya differential cost atau marginal cost atau incremental cost. Contohnya itu adalah seperti ketika kita membuat suatu produk, terus kita ternyata pada periode ini butuh yang namanya tambahan. Nah, tambahan ini adalah incremental cost atau incremental itu kan tambahan ya, biaya tambahan. Nah, itu namanya incremental cost. Atau misalnya ada opportunity cost. Ini yang kalian udah belajar akuntansi manajemen belum? Halo? Saya mau ngeliat wajahnya. Oh, manajemen keuangan. Udah belajar ya? Ada opportunity cost kan ya? Opportunity cost. Ada nggak opportunity cost? Biasanya saya dibahas di akuntansi manajemen. Kayaknya manajemen keuangan juga bahas terkait opportunity cost atau biaya peluang. Jadi misalnya ketika perusahaan ini mengalami suatu permasalahan, kita butuh nih mesin baru kayaknya untuk menghasilkan produksi yang lebih banyak periode ini karena ada tambahan permintaan misalnya. Nah, kita ada opportunity untuk membeli aset baru atau kita bisa leasing aja, sewa. Nah, mana yang sekiranya lebih menguntungkan bagi perusahaan? Nah, hal tersebut adalah yang namanya opportunity cost. Kalau misalnya kita ngambil beli, itu opportunity cost-nya untuk membeli aset. Jadi ada pilihan gitu loh, mau milih yang mana. Nah, itu adalah opportunity cost. Nah, kemudian terkait sunk cost, out of pocket cost, avoidable and unavoidable cost, kita akan bahas nanti ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Cuman kalau secara singkatnya, sunk cost itu ya biaya yang sudah usang, sudah nggak relevan pada periode ini ya, memang sudah terjadi kemarin gitu, udah terjadi di periode sebelumnya. Ya, kemudian kita masuk ke sistem perhitungan biaya dan akumulasi biaya. Nah, di learning objective ini mahasiswa mampu menjelaskan sistem perhitungan dan akumulasi biaya. Oke, masuk ke cost system atau sistem biaya. Jadi di sini saya masukin dari bukunya Carter ya. Kalau pekan lalu kan saya ngambil dari buku Mulyadi, ini buku Carter. Jadi cost system adalah suatu kombinasi antara prosedur dan catatan-catatan yang disusun untuk menyediakan macam-macam informasi yang dibutuhkan dalam suatu perusahaan yang meliputi pengukuran, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Nah, ini cost system ini terbagi menjadi dua, yaitu actual atau historical cost system yang pertama ya, yang kedua adalah predetermined cost system. Nah, apa sih actual historical cost system ini? Yaitu adalah sistem perhitungan harga pokok atau biaya yang dilaksanakan setelah produksi selesai. Jadi ketika kita udah produksi, kita baru ngehitung nih, ternyata biaya yang terpakai berapa. Nah, ini masuk ke historical cost system. Dalam sistem ini, biaya yang dibebankan kepada produk adalah biaya bahan baku, ini maksudnya ya, tenaga kerja sesungguhnya yang benar-benar dipakai, bukan prediksi gitu ya. Berapa orang yang benar-benar kerja, itu yang dihitung. Serta biaya overhead pabrik yang dialokasikan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Nah, ini juga sama. Misalnya biaya, contohnya adalah BOP itu biaya listrik ya, listrik pabrik gitu. Nah, itu dihitung setelah semuanya sudah selesai, produknya udah ada, baru deh dihitung satu-satu. Kita ternyata kemarin pakai bahan baku berapa total habisnya ya. Terus ininya habisnya berapa ya, biaya tenaga kerja langsung, BOP-nya juga habis berapa. Nah, baru jadi deh biaya pokok produksinya berapa.
Namun beda halnya dengan predetermined cost system, itu adalah sistem perhitungan harga pokok atau biaya yang dilaksanakan sebelum produksi dimulai. Jadi kita udah mengira-ngira nih, kayaknya nih butuh segini nih. Kita mau bikin 10.000 buku. Oh, kayaknya kita butuh 1 juta rim gitu ya, 1 juta rim kertas. Kita hitung nih harga pasar rim kertasnya berapa, gitu kan. Terlepas dapat diskon atau enggak dapat diskon pas beli itu nanti belakangan gitu ya. Jadi itu cuma harga taksiran nih, kayaknya 1 juta rim buku misalnya dikali dengan 15.000 gitu. Nah, itu taksiran. Nah, perhitungan biaya tersebut dapat didasarkan pada biaya taksiran atau biaya standar. Ya, biaya standar tadi misalnya biaya di pasaran tuh berapa kayak gitu. Oke. Masuk ke metode kalkulasi biaya. Kecepatan nggak ya? Enggak ya. Insya Allah nggak kecepatan ya. Karena kita nanti akan mulai masuk ke latihan untuk gimana caranya ngejurnal di akuntansi biaya. Gimana caranya kita udah mulai menghitung biaya pokok produksi dan lain sebagainya. Oke. Metode kalkulasi biaya. Jadi ada 2 metode kalkulasi biaya. Yang pertama adalah full costing. Kemarin kita sempat bahas kilas ya terkait full costing. Nah, kalau di sini istilahnya ada macam-macam. Ada bisa disebut full costing atau absorption costing atau conventional costing. Nah, ini semua sama gitu maksudnya ya. Intinya adalah full costing. Jadi jangan bingung kalau misalnya nanti saya kasih soal tolong kalkulasikan biaya dengan metode absorption costing, yaitu maksudnya adalah full costing gitu ya. Metode perhitungan biaya yang memperhitungkan semua biaya produksi, baik biaya produksi itu termasuk variabel atau fix, semuanya dimasukin. Baik itu variabel atau tetap, semuanya masuk ke dalam harga pokok produk. Kalau direct atau variable costing adalah metode perhitungan biaya yang hanya perhitungan biaya variabel saja sebagai unsur harga pokok produk. Nah, ini juga pekan lalu kita udah melihat perbedaannya ya di laporan laba rugi. Nah, di laporan laba ruginya itu kan ada biaya produksinya yang full tuh seperti apa, yang variabel itu seperti apa yang komponen yang masuk dan yang enggak, gitu kan. Mudah-mudahan masih inget ya. Nah, ini saya masukin lagi ya, takut lupa. Jadi kita masukin lagi. Contoh ini secara simple aja ya. Kalau full costing ini kurang lebih seperti ini ya, simpelnya. Bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, BOP tetap juga dimasukin, BOP variabel masuk juga. Nah, ini jadilah total biaya produksinya berapa. Kalau variable costing, BOP tetapnya nggak masuk ke sini, nggak masuk ke total biaya produksi. Itu bedanya ya. Oke. Nah, kemudian ini terkait metode pengumpulan biaya. Ini juga ada 2 macam. Yang pertama adalah job order cost procedure. Kalau pekan lalu kita istilahnya adalah job order costing ya. Job order costing, sama aja. Yang kedua adalah proses cost procedure. Jadi kalau job order itu berproduksi pada saat dapat pesanan. Kalau nggak dapat pesanan ya nggak ngapa-ngapain gitu kan. Kemudian biaya dikumpulkan sesuai dengan pesanan yang membutuhkan atau yang dibutuhkan maksudnya ya. Jadi misalnya di pesanan dari customer 10 pieces. Ya udah hitungnya hanya untuk 10 pieces pakaian. Ya udah itu aja yang dihitung. Kemudian rumus untuk menghitung biaya harga pokok per unitnya adalah biaya produksi dibagi unit yang dipesan. Ya, kalau tadi unit yang dipesan 10 ya berarti biaya produksinya dibagi 10 pieces. Nah, kemudian ini proses cost procedure. Produksinya itu sesuai dengan rencana produksi yang telah ditentukan. Ya, ketika perusahaan pengen mengoptimalkan produksi, maka dia akan menggunakan melakukan produksi di bulan itu sesuai dengan kapasitas mesin maksimalnya berapa, gitu kan. Jangan sampai lebih dari maksimal. Kalau lebih dari maksimal nanti mesinnya rusak gitu kan. Yaitu maksimalnya berapa, itulah yang mereka produksi. Sehingga untuk menghitung harga pokok per unitnya ya adalah harga pokok atau biaya produksi per unit yang diproduksinya berapa. Kalau memang tiap bulannya 10.000, ya berarti biaya produksi yang dikeluarkan pada periode itu dibagi dengan 10.000 unit. Kayak gitu. Oke. Nah,
Ini adalah mana ya kalau pointer option. Kalau mau pakai pointer ini ya. Mana sih kalau mau pakai pointer? Ini ya. Laser pointer. Ya. Oke, ini berawal dari kas atau utang usaha. Jadi ini adalah flow pada saat awal perusahaan belum ngapa-ngapain sampai akhirnya menentukan harga pokok penjualan itu flow-nya seperti apa ya. Di sini saya ada nge-screenshot dari bukunya Carter juga. Tapi ini versi yang sudah dibahasa Indonesia kan. Ada yang versi Inggrisnya juga. Nah, jadi awalnya itu kita pasti kan punya kas atau misalnya dari utang untuk memulai usaha, itu kan. Nah, ini kas atau dari utang ini kita bisa gunakan untuk membayar bahan baku. Gitu. Selain bahan baku, kita juga dialokasikan untuk biaya manufaktur yang lainnya. Ya, di sini ada tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Nah, terus kemudian bahan baku ini disimpan dalam persediaan bahan baku, di mana ketika kita udah nyimpen bahan baku ini otomatis kalau misalnya contohnya perusahaan ini adalah perusahaan by order atau job order costing, dia akan menggunakan persediaan bahan baku itu ketika ada pesanan. Nah, ketika ada pesanan, bahan baku itu akan diproses. Ketika diproses, dia masuk ke dalam barang dalam proses. Nah, pas buat barang dalam proses itu kan nggak cuma butuh bahan baku, tapi dia juga butuh biaya tenaga kerja langsung, masuk sini. Overhead pabrik juga masuk sini. Jadi di dalam barang dalam proses itu ada 3 komponen biaya ini. Ada biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan overhead yang dibebankan. Nah, setelah prosesnya selesai gitu ya. Setelah proses selesai tentunya udah jadi kan. Jadi masuk ke persediaan barang jadi. Nah, ketika kita udah udah jadi gitu ya barangnya. Nah, kita bisa menentukan nih berapa harga pokok penjualan gitu. Nah, ketika barang dalam proses ini udah selesai gitu di sini, ini kita bisa menentukan harga pokok produksi. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kita akan coba latihan juga nanti ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Belum sepertinya, Bu. Belum ya, sudah masih cukup jelas. Oke. Nah, ini manufacturing physical flow. Jadi kalau misalnya secara fisiknya aja gitu ya, kita ngelihatnya ya simple aja gitu, cuma bahan baku tambah labor gitu ya, atau tenaga kerja tambah BOP, overhead, produksi di pabrik, selesai deh jadi finish good gitu ya. Jadi barang jadi. Itu simpelnya secara fisik seperti itu, tapi kita di sini akan membahas secara lebih mendetail terkait per biaya-biayanya. Nah, kayaknya di sini kurang lebih ini mirip sama yang tadi ya. Cuma ini versi Inggrisnya yang dari Carter yang edisi ke-14. Ini sama ya kayak tadi. Oke. Ini juga versi yang lebih mudah untuk kalian pahami mungkin ya kalau pakai gambar-gambar kayak gini. Dimana misalnya ada material ini ada yang indirect dan ada yang direct. Kalau yang direct ya langsung aja masuk ke WIP atau bahasa Indonesia tadi ya BDP, barang dalam proses. Kalau bahasa Inggrisnya work in process. Material juga ada yang indirect material, indirectnya masuk ke overhead. Labor juga ada direct labor dan ada indirect labor. Kalau labor langsung masuk ke WIP, tapi kalau indirect masuk juga ke overhead. Entah itu adalah dia termasuk overhead yang tetap atau mungkin dia adalah overhead yang yang variabel gitu kan. Nah, setelah menentukan ini ya yang kita mau pakai metode yang full costing atau variable costing, masuk juga ke dalam WIP di sini komponennya. Di WIP ini kemudian jadi finish good dan terakhir kita bisa menentukan berapa harga pokok penjualan dari barang tersebut. Nah, kalau ini dari hubungannya antara akun
akun yang umum dengan akun biaya. Ini contohnya dari full absorption costing atau full costing. Ya kurang lebih seperti ini ya. Jadi dari cash, misalnya ada yang masuk ke, kita ikutin aja nih, ada A, B, C itu ya. Cash ini bisa masuk ke AP untuk membeli material gitu ya misalnya. Atau cash ini bisa digunakan untuk prepaid expense untuk bayar factory overhead. Cash ini bisa digunakan untuk membayar building dan equipment gitu kan. Cash ini juga bisa digunakan untuk various other account. Misalnya yang dibutuhkan sama perusahaan itu apa? ATK mungkin ya, biaya ATK atau lain-lainnya. Kemudian cash ini juga digunakan untuk membayar gaji ya. Kita kan nge-accrued payroll dulu. Setelah nge-accrued payroll, kita baru realisasi payroll sebenarnya berapa. Nah, realisasi payroll ini terbagi juga kan, ada yang direct, ada yang indirect. Atau yang masuk ke BOP tetap atau yang masuk langsung ke work in process. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi dari payroll ini masuknya ke BOP atau dia langsung direct labor, berarti dia langsung masuk ke work in process. Sama kayak di sini juga ya, material masuk ke work in process, ada juga yang masuk ke factory overhead control atau BOP. Setelah di work in process, jadilah finish good dan akhirnya kita bisa menentukan cost of goods sold. Ya, oke, ini juga sama. Kurang lebih sama kayak tadi, cuma yang ini dari buku, yang ini ya versi bikin, dimana ini lebih simple ya, terkait langsung fokusnya tuh ke material, labor, sama overhead aja. Kalau ini kan kayak ada akun-akun yang lainnya ya, ada building, ada prepaid, ada accumulation, depreciation, gitu. Intinya adalah dari bahan baku yang akhirnya menjadi barang jadi itu. Kita harus memahami step-stepnya gitu ya. Manufacturing cost ini bedanya itu ada yang namanya work in process. Gitu. Ada work in process. Jadi kita juga akan bahas terkait jurnalnya. Nih. Jurnal transaksi dalam perusahaan manufaktur yang pertama ya. Ada pembayaran secara kredit, ini yang biasa ya. Ini sudah umum. Di manufaktur juga jurnal seperti ini juga akan muncul. Ketika kita ngutang, bayar utang gitu ya, bayar utang di debit, kas di kredit. Ketika membayar biaya dibayar di muka, misalnya sewa dibayar di muka, atau asuransi dibayar di muka, dan lain-lain ya, jurnalnya seperti ini. Ya, ini pembelian dan perbaikan aktiva tetap atau aset tetap ya, seperti ini. Ini udah biasa lah ya, udah expert lah kalau jurnal yang kayak gini. Kemudian yang selanjutnya ada terkait di perusahaan manufaktur. Nah, ini juga masih sama ya. Ini masih umum biasa terjadi di akuntansi keuangan biasa. Ya, ketika kita bayar sesuatu ya beban apa, kreditnya kas. Kalau secara tunai, kalau misalnya secara utang ya kreditnya utang. Untuk biaya gaji biasa ya, ini juga beban gaji dan beban gaji yang masih harus dibayar kalau memang pada akhir pencatatan itu masih ada yang belum terbayarkan. Berarti kita harus mengakrunya, ya kan? Nah, ketika kita sudah pada masa pembayaran gajinya gitu ya, baru deh kita balik biaya gaji yang masih harus dibayar, kreditnya kas. Nah, bedanya kalau misalnya di perusahaan manufaktur, kita pasti ada yang namanya pembelian bahan baku. Entah itu secara kredit atau secara kas atau secara tunai gitu ya. Nah, itu akan masuk ke persediaan bahan baku. Kalau misalnya perusahaan dagang biasa kan persediaan barang dagang, udah gitu aja ya. Kalau di sini ada persediaan bahan baku. Nanti ada persediaan work in process atau barang dalam proses. Kemudian ada persediaan barang jadi. Jadi ada 3 macam persediaan di manufaktur. Nah, kemudian ini ketika kita mengeluarkan perlengkapan pabrik atau bahan baku tidak langsung dalam proses produksi. Ini sama halnya ya, kayak jurnal biasa, cuma ini memang akunnya adalah biaya overhead pabrik, kredit persediaan bahan baku.
ketika biaya manufakturnya dikeluarkan tidak langsung secara kredit. Ya, biaya overhead pabrik, kreditnya utang dagang. Kemudian membebankan berbagai biaya tenaga kerja tidak langsung ke produksi, yaitu debit biaya overhead pabrik, kreditnya biaya gaji. Mengeluarkan bahan baku langsung ke produksi, ya berarti ketika kita menggunakannya, logikanya ketika kita pakai tuh barang bahan baku, berarti kan itu dikredit kan. Nah, jadi barang dalam proses, ya berarti barang dalam prosesnya di debit. Ketika barang dalam proses itu udah jadi, berarti barang dalam proses itu dikredit kan, debitnya barang jadi karena kita menghasilkan barang jadi gitu. Nah, ini membebankan biaya overhead ke produksi, ya berarti barang dalam proses di debit, kreditnya BOP. Membebankan biaya tenaga kerja langsung ke produksi, barang dalam proses, biaya gaji. Jadi ini yang tadi flow yang ketika ada direct labor yang langsung masuk ke BOP, ada yang masuk ke BOP, ada yang langsung masuk ke WIP kan, work in process. Nah, ini adalah jurnalnya seperti ini. Ya, jadi nanti kita akan mengklasifikasikan mana nih, apakah ini biaya tenaga kerja langsung ataukah biaya tenaga kerja tidak langsung. Ini masuknya ke BOP dulu atau dia akan langsung masuk ke WIP. Nah, kita harus bisa mengklasifikasikan hal tersebut. Kemudian ini juga ada jurnal membebankan biaya dari unit yang telah selesai ke akun produk jadi. Nah, ini ya. Ketika sudah selesai, udah produk jadi, maka barang dalam prosesnya yang dikredit, debitnya persediaan produk selesai atau misalnya persediaan barang jadi, itu nanti tergantung perusahaannya namanya mau apa. Atau misalnya langsung pakaian siap pakai atau apa gitu kan, itu macam-macam nantinya ya, menyesuaikan perusahaan. Kemudian membebankan biaya dari unit yang terjual ke akun harga pokok penjualan. Nah, ini ketika persediaan produk selesai, kita akan mendapat berapa harga pokok penjualannya gitu. Nah, ini contoh ya, PT Berkibar, laporan laba ruginya ini yang terkait dari full costing. Ya, dimana ketika ada penjualan ya, pastinya kalau laba rugi kan paling atas tuh penjualan ya, ditaruh di paling kanan. Kemudian kita menghitung harga pokok penjualan. Di dalam komponen harga pokok penjualan tuh kita juga harus menghitung harga pokok produksi. Nah, di sini nih kita menghitung harga pokok produksinya. Nih, sehingga kita menghasilkan ini di sini nih harga pokok produksi, di mana harga pokok produksi ini akan menentukan berapa harga pokok penjualannya. Gitu. Karena untuk lebih jelasnya kita masuk ke soal ya. Soal pertama. PT PNJ adalah perusahaan yang bergerak di bidang makanan. Pada awal bulan Juni, PT PNJ memiliki persediaan bahan baku mentah sebesar 60 juta rupiah, bahan setengah jadi sebesar 90 juta, dan persediaan makanan siap jual sebesar 120 juta. Untuk proses produksi makanan di bulan Juni, membeli persediaan bahan baku sebesar 125 juta rupiah dan dengan biaya pengiriman 10 juta. Selama proses produksi terdapat biaya pemeliharaan buah-buahan sebesar 9 juta rupiah. Pada akhir bulan terdapat sisa penggunaan bahan baku mentah sebesar 50 juta. Sisa bahan setengah jadi sebesar 8 juta dan sisa makanan siap jual sebesar 25 juta rupiah. Berapakah harga pokok produksi dari PT PNJ? Berapa? Ada yang bisa jawab? Oke, kita lihat contohnya ya. Kalau pertanyaan seperti ini ya, yang umum terjadi di biaya manufaktur, ketika kita mau menentukan harga pokok produksi, harga pokok penjualan, kita harus melakukan tahapan ini dulu nih. Tahap pertama, kita harus menghitung, harus tahu dulu nih, berapa bahan baku yang digunakan. Makanya kita butuh tahu nih biaya bahan baku awal. Ya, cara menghitungnya seperti biasa ya untuk biaya pemakaian atau misalnya persediaan yang terpakai atau persediaan yang terjual, itu kan konsepnya sama kayak gini ya. Bahan baku awal
ditambah pembelian periode tersebut itu berapa, dikurangi biaya bahan baku akhir, di mana di situ adalah mendapatkan biaya pemakaian bahan baku periode itu. Nah, ketika kita udah dapat biaya bahan baku, maka kita bisa menghitung biaya produksi karena biaya pemakaian bahan baku itu ditambah dengan BTKL atau biaya tenaga kerja langsung dan ditambah dengan biaya overhead pabrik itu akan menghasilkan total biaya produksi. Ketika kita udah tahu total biaya produksi, maka kita dapat mendapatkan harga pokok produksi. Caranya, total biaya produksi ditambah saldo awal barang dalam proses, dikurangi saldo akhir barang dalam proses. Dapat deh harga pokok produksi. Untuk tahap keempat, menentukan harga pokok penjualan, yaitu ketika kita udah dapat harga pokok produksi, kita bisa menentukan harga pokok penjualan dengan cara harga pokok produksi ditambah dengan persediaan barang awal dikurangi persediaan barang akhir. Barang awal, barang akhir ini maksudnya barang jadi ya. Barang jadi, persediaan barang jadi awal dikurangi persediaan barang jadi akhir. Menghasilkan harga pokok penjualan. Kayak gitu. Nah, coba siapa yang bisa mengerjakan tahap 1 nih? Berapa? Angkat tangan ya, biar saya catat nih. Siapa yang aktif? Oke, ada yang bisa? Ini udah jelas banget ya. Yuk, siapa yang bisa? Untuk proses produksi makanan di bulan Juni, perusahaan membeli persediaan bahan baku sebesar 125 juta rupiah.
dengan biaya pengiriman 10 juta rupiah. Selama proses produksi, terdapat biaya pemeliharaan buah-buahan sebesar 9 juta rupiah. Pada akhir bulan Juni, terdapat sisa penggunaan bahan baku mentah sebesar 50 juta rupiah, sisa bahan setengah jadi sebesar 8 juta rupiah, dan sisa makanan siap jual sebesar 25 juta rupiah. Berapakah harga pokok produksi dari PT PNJ? Oke, saya ganti nanyanya nggak jadi ke Vito deh, yang kameranya dimatiin, mau saya panggilin. Nabila Atika. Nabila Atika, coba jawab tahap 1. Berapa biaya pemakaian yang terjadi? Langsung pada nyalain kameranya. Iya, siapa tadi? Atika ya. Iya, Bu. Oke, berapa? Biaya pemakaian. Tadi rumusnya biaya pemakaian itu kan bahan baku awal ditambah pembelian dikurangi biaya bahan baku akhir. Jadi jawabannya adalah berapa? Ada yang bisa bantu Atika? Oke, silahkan Tesalonika. Berapa? Itu saya mau nyoba, tapi di sini agak rame, maaf ya, Bu. Oke, nggak apa-apa Tessa. Tessa dulu ya. Vito nanti. Kalau dari saya kan bahan baku awalnya 60 juta. Habis itu Iya. ditambah pembelian plus ongkirnya jadi 125 juta tambah 10 juta. Dikurang sama biaya bahan baku mentah 50 juta jadi 145 juta, Bu. Betul, Tesalonika. Oke, betul. Jadi biaya pemakaiannya 145 juta ya. Nah, kemudian yang tahap kedua, siapa yang bisa? Vito tadi udah angkat tangan ya? Berapa Vito? Iya deh, Bu. Saya nggak tahu gue yang mana. Gimana sih? Oke, siapa yang bisa? Saya catat ya namanya yang bisa jawab. Nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa ya. Kan kita emang lagi belajar. Oke, silakan Julia. Astria. Nih. 154 juta, Bu. Oke, betul. Coba kasih tahu teman-teman gimana caranya. Gimana? Biaya pemakaiannya udah diketahui. Ya, Bu. Sorry, kedengeran nggak, Bu? Kedengeran. Yang pertama kan biaya pemakaiannya itu udah dikasih tahu ya sama Tessa tadi 145 juta. Betul. Terus di informasi soal itu ada biaya pemeliharaan sebesar 9 juta. Jadi yang 145 tadi ditambah sama 9 juta jadinya 154 juta. Iya, betul sekali. 154 juta ya. Oke. Tahap ketiga siapa yang bisa? Tinggal lanjutin aja nih, udah dihitung kan. Sama Julia dan Tessa yang sebelum. Oke, Elsha boleh? Berapa Elsha? 236 juta bukan, Bu? Betul, 236 juta dari mana Elsha? Coba dipaparin.
Tadi kan 154 juta. Nah, terus ditambah sama setengah jadi yang awalnya itu 90 juta. Terus dikurangin sama setengah jadi yang akhir itu 8 juta. Iya, betul. Ya, jawabannya 236 juta. Oke, yang terakhir tahap keempat, berapa harga pokok penjualan? Oke, Salsabila boleh. Iya, Salsabila dulu ya yang tadi angkat tangan. Silakan Salsa. 331 juta rupiah, Bu. Iya, betul. Dari mana, Salsa? Yang pertama tadi harga produksinya itu yang disebut Elsia tadi 236 juta, terus ditambah persediaan barang awalnya itu kan 120 juta. Terus kemudian dikurang dengan harga sisa makanan siap jualan sebesar 8 juta, sorry. Jadinya 236 juta. Maaf. Jadi kan tadi disebut aja 236 juta, terus ditambah persediaan barang awalnya itu 120 juta. Kemudian dikurang oleh persediaan barang akhirnya sebesar 25 juta. Jadi totalnya 331 juta. Iya, betul. Halo? Saya masih itu kan? Ya. Jadi betul ya jawabannya. Dari Tesalonika, Julia, Elsia, dan Salsabila. Oke, next nih ada soal lagi. PT Sirup. Ini screenshot aja ya soalnya. Terus jawab ya, siapa yang bisa ngejawab. Nanti saya tambahin, saya tulis lagi. Oke. Screenshot aja ya soalnya. Oke, udah di screenshot. Hitung harga pokok produksi dan harga pokok penjualannya ya. Siapa yang sudah bisa menghitungnya? Oke. Dini, boleh? Berapa Dini? Ibu, saya mau nyoba yang HPP. Oh iya boleh. HPP produksi apa penjualan nih? Yang sebentar, Bu. Yang produksi. Oke, silahkan. Berapa? Yang pertama, total biaya produksinya itu 245 ditambah Ya, saldo yang dalam prosesnya 255 dikurangi yang saldo akhirnya dalam proses 200 jadi 300, Bu. iya, betul. Dini Octavia, betul. Oke. Next, yang harga pokok penjualan siapa yang mau? Coba Dini tadi jelasin kok bisa dapat 245 dari mana tuh biar teman-teman yang lainnya tahu ya. Coba Dini. Iya, Bu, 245 tadi itu jadi dari biaya bahan baku langsung 99 ditambah sama biaya tenaga kerja langsungnya 66
Terus terakhir ditambah sama overhead pabriknya 80, Bu. Jadi 245. Iya, betul. Oke, siapa yang bisa harga pokok penjualan? Oke, Larissa, boleh. Berapa, Larissa? Clarissa kayaknya masih di mute deh, nggak kedengeran suaranya. Iya, Bu. Harga pokok penjualannya itu 225 bukan, Bu? Kurang tepat kayaknya. Bentar, Bu. Kurang tepat, Clarissa. Tadi kan harga pokok produksinya ini 300. 245. 300 tadi. Oh, 300. Iya. 245 itu total biaya produksi. 245. 280, Bu. Iya, betul 280. Ya. Jadi yang betul 280. Oke. 300 ditambah tadi barang jadi 330 Barang ya. jadi Kurangi 330 300. dikurang 350. Iya, betul. Jawabannya 280. Oke. Nah, selanjutnya ini sebenarnya ada soal gimana ya biar enak kita kerjain rame-rame. Ini tolong di screenshot ya soalnya. Terus nanti kita kerjain jurnalnya rame-rame ya. Biar tahu. Biar kita sama-sama belajar gitu. Kalau cuma saya tunjukin takutnya nanti malah bingung. Soalnya dulu saya waktu belajar akuntansi biaya cuma ditunjuk-tunjukin aja sama dosennya, saya bengong. Oke. Ini saya share screen lagi ya. Ini udah mulai masuk kayak jurnal transaksi kayak di akuntansi keuangan, tapi ini untuk manufaktur ya. Oke. Boleh di screenshot ya, ini soalnya. Nah, nanti kita bahas bareng-bareng jurnal masing-masing dari A sampai I. Oke. Udah di screenshot ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas, Bu itu tulisannya apa? Kasih tahu aja ya, yang mana yang kurang jelas. Ini dari ya, jadi ini adalah perusahaan New Hope Manufacture. Oke, itu ada yang kamar mandi. Saya kira cepat sekali mau jawab jurnal pertama. Oke, silahkan kalau mau kamar mandi. Ya, saya udah di screenshot ya semuanya ya. Yuk kita langsung bahas aja bareng-bareng dari yang pertama. Saya butuh volunteer, siapa nih yang mau coba jurnal pertama? Ketika kita ada transaksi pembelian bahan baku menggunakan hutang. Oke. Jurnal 1 siapa yang mau? Oke, saya coba tunjuk aja ya yang kameranya mati. Nashwa Diva. Coba Nashwa Diva. Boleh bantu? Bu, kamera saya udah nyala, Jurnal Bu. 1, jurnal. Oh, udah nyala. Tadi nggak ada Jangan loh. saya, Bu. Kamera saya udah nyala. Ya, nggak. Nggak apa-apa, udah terlanjur. Ya, nggak apa-apa. Coba aja. Ini pembelian biasa kok. Ketika kita beli bahan baku, pakai hutang, berarti jurnalnya apa? Debitnya apa? Kreditnya apa? Oke, Muhammad Dafa mau coba jawab. Kalau salah nggak apa ya, Bu? Nggak apa-apa, salah. Itu bahan baku kan? Bahan baku Iya. ya, Bu? Persediaan bahan bakunya di debit, terus di kreditnya utang dagang. Iya, betul ya. Betul sekali
sekali. Jadi ketika kita beli bahan baku ngutang, berarti ya debitnya bahan baku. Kalau di sini kan bahasa Inggris berarti materials-nya 100.000, account payable-nya 100.000. Ya, betul sekali Muhammad Dafa. Terus jurnal yang kedua. Ketika kita materials-nya apa sih tulisannya ya? Kurang jelas. Materials requisition need during demand for production and for indirect factory use. Ya, jadi intinya bahan bakunya yang tadi udah kita beli, kita pakai untuk produksi 80.000, kita masukin ke atau kita gunakan untuk overhead pabrik sebesar 12.000. Gimana jurnalnya? Coba siapa yang mau volunteer atau mau saya tunjuk lagi? Ini kok 27 ya? Ada yang keluar berarti ya? Beberapa ya? 27 orang sama saya, berarti cuma 26. Harusnya itu ada 29. 2 orang lagi, siapa ya? Coba saya lihat. Ada yang tahu ya kenapa temennya 2 lagi nggak masuk di tengah-tengah? Izin nggak sama ketua? Sebenarnya ketua kelas di sini siapa sih? Nisa ya? Vito, Bu, bukan. Oke, Vito. Oh, Vito. Soalnya Kenapa, Bu? Oke, Vito. Saya kira yang apa namanya? Yang ketua kelas Nisa. Oke, 28 orang, 1 orang lagi nggak ada. Siapa? Nggak ada. Izin ya? Dia kalau izin bilang tadi pas awal ya. Jadi saya tulis di sini izin. Oke, nggak apa-apa. Nanti saya tulis aja izin. Next, siapa yang bisa jawab jurnal kedua? Coba Vito sebagai ketua kelas tunjukkan keketuaanmu. Gimana jurnal kedua? Salah nggak apa-apa. Kalau salah dibetulin. Mending salah sekarang daripada nanti pas ujian salah ya. Ya, gimana Vito? Vito ini kayak jurnal. Coba dikosongkan pikirannya, terus dimasukin yang tadi. Gimana berapa? Ini apa tadi, Bu? Aktivitasnya saya lupa. Tadi belum di screenshot ya, soalnya. Udah, cuma buram. Oke, jadi ini materials requisitioned during demand. Jadi bahan baku ini dipakai untuk produksi 80.000, untuk indirect factory use 12.000. Nah, jurnalnya kayak gimana? Kalau kita pakai bahan baku, berarti bahan baku ada di debit apa kredit? Bahan baku kan tadinya di debit, berarti kalau dipakai di kredit dong. Iya, betul. Bahan bakunya di kredit, berarti debitnya debitnya ya berarti lawannya itulah yang dia pakai buat apa kan? Dia pakai untuk tadi untuk produksi sama untuk apa nih? Untuk produksi sama BOP. Berarti debitnya adalah work in process sebesar 80.000 karena kan dia pakai bahan bakunya itu untuk proses produksi, tapi belum jadi. Makanya dia masuk ke work in process atau barang dalam proses 80.000, terus debit lagi karena dia masuk ke BOP 12.000. Berarti debitnya BOP atau bahasa Inggrisnya factory overhead control. Nah, kredit deh materials tadi betul apa kata Vito, kreditnya materials sebesar 92.000. Gampang kan? Gampang tidak? Gampang dong.
Tadi Oke. debitnya apa, Bu? Kenapa? Debitnya tadi apa? Debitnya tadi adalah barang dalam proses, bahasa Indonesianya barang dalam proses sama BOP. Barang dalam prosesnya 80.000, BOP-nya 12.000, kreditnya material deh 92.000. Oke, tadi siapa yang tadi tunjuk tangan ya? Clarissa ya? Clarissa Iya, mau jawab yang ketiga, silakan. enggak Bu, saya mau nanya. Mau nanya apa? Saya masih bingung sama akun-akunnya sih Bu. Bingung sama akun-akunnya. Yang mana yang bingung sama akun-akunnya? Enggak kan, tadi kan ada biaya produksi tuh, terus masuknya ke akun barang dalam proses. Kayak gitunya sih Bu. Oke, jadi coba ditanamkan dalam pikiran kita ya. Kalau misalnya ini adalah manufaktur itu kan proses dari barang mentah menjadi barang jadi. Nah, dari barang mentah itu nggak bakalan langsung jadi barang jadi. Pasti di periode tertentu itu ada yang baru separuh nih di prosesnya. Nah, itu masuk ke barang dalam proses. Nah, ketika kita baru memproses barang mentah, nah itu masuknya ke barang dalam proses. Ketika barang dalam proses itu udah selesai, baru masuk ke barang jadi. Itu ya. Nah, paham ya Clarissa ya? Oke, gitu jadinya ya. Jadi ada 3 tahapan. Jadi di perusahaan manufaktur itu persediaannya tuh ada 3 macam. Ada persediaan bahan baku, ada persediaan barang dalam proses, dan ada persediaan barang jadi. Gitu. Jadi ketika kita ngeliat soalnya, oh ini bahan baku diproses, berarti ini baru masuk ke barang dalam proses. Gitu ya. Tapi kalau misalnya di soal nanti kelihatan, oh ini udah jadi, pasti kasih tahu barang yang sudah jadi. Nah, berarti itu masuk ke persediaan barang jadi. Gitu. Oke, jadi yang nomor 3, total gross payroll itu 160.000. Payroll was accrued and paid. Jadi diminta jurnal pada saat nge-accrue payroll itu kayak gimana. Terus diminta juga jurnal pada saat accrued payroll itu dibayar. Jadi ada 2 jurnal. Ini udah biasa di akuntansi ya. Di akuntansi keuangan udah biasa. Coba, boleh? Davi senyum-senyum ya, bisa ya. Coba jurnal 3, boleh. Apaan? Bukan saya on cam, Bu. Ih, gak apa-apa, saya mau nunjuk siapa aja yang mau saya tunjuk. Ayo, yang nomor 3, jurnal pada saat mengakru beban gaji gimana? Beban Tadi apa? gaji. Tadi apa Bu itu? Tadi gimana? Ya, jadi gimana mengakru beban gaji? Kalau beban gaji diakru, jurnalnya gimana? Belum dibayar, masih. Oh, belum dibayar. Ya. Kalau belum dibayar, di kredit ya? Apanya yang dikredit? Beban gaji. Mana ada beban gaji di kredit? Beban di mana-mana itu di debit. Beban di debit ya, beban Ya, beban gajinya di debit, kreditnya apa kalau nge-accrue berarti? Biasanya apa? Kalau belum dibayar berarti kita masih utang. iya, Utang biasanya gaji. beban gaji. Iya, betul. Debitnya beban gaji, kreditnya utang gaji. Nah, terus pada saat utang gaji itu dibayar, apa jurnalnya? Utang gaji pada beban. Hah? Iya kan? Kok dibalik lagi? Kan Enggak. berkurang utangnya. Iya, utang berkurang, betul, utang di debit. Tapi kok kreditnya beban lagi? Muter-muter dong. Apa Pas sih? kita Tadi bayar, kan kita ngeluarin apa? pas kita bayar kita ngeluarin uang. Iya, uang. Berarti yang keluar adalah Cash. iya, cash. Jadi itu ya, ketika kita nge-accrue beban gaji di debit, kreditnya adalah utang gaji. Nah, terus kita bayar nih utang gajinya ya ke karyawan. Ya berarti debitnya adalah utang gaji di debit, kreditnya
kas karena kita ngeluarin uang dong buat bayar gaji. Gitu ya Davi ya. Udah paham ya? Ya, Hah? sip. Oke, selanjutnya yang D. The distribution of the payroll was, yang pertama, distribusi payrollnya itu ada yang untuk direct labor, untuk indirect factor labor, untuk marketing salaries, untuk administrative salaries. Jadi ini kayak cuma jurnal untuk distribusi masing-masing departemen. Gimana jurnalnya? Nah, ini baru nih beban gaji yang tadi udah dikeluarin di kredit. Debitnya apa? Gitu. Ya, mungkin ini masih agak pusing ya kalau yang emang karena dia ada 65%, terus ada 15, 13, 7 maksudnya apa? Pasti bingung ya. Jadi maksudnya kalau yang direct labor 65% itu maksudnya untuk biaya tenaga kerja langsung itu 65% dari payroll yang tadi. Payroll yang tadi itu kan 160.000. Berarti 65%-nya dari 160.000 itu berapa? 104.000. Nah, jadi jurnalnya adalah ketika misalnya kita membayar direct labor, berarti direct labor itu masih masuk kepada work in process ya, masih masuk ke barang dalam proses. Ya, paham ya Eva ya? Eva ngangguk-ngangguk berarti udah paham ya? Oke, berarti work in prosesnya itu adalah 104.000. Nah, terus yang kedua, kalian lihat ya di soal indirect factory labor 15. Nah, caranya adalah, kan tadi total keseluruhan payroll itu 160.000 ya. 160.000 dikurangin sama untuk direct labor yang tadi udah kita hitung 65% ya kan. Dikurangi berarti sisanya berapa yang belum terdistribusi? Sisanya berapa? Sisanya adalah 56. berapa? 56. Iya, 56.000. Nah, 56.000 ini harus kita distribusikan ke factory labor, marketing, sama administratif. Caranya gimana? Caranya di sini kan ditulis ya 15. Di situ contoh yang pertama itu adalah indirect factor-nya 15. Jadi 15 per total dari ketiga-tiganya. 15 tambah 13 tambah 7. Ya. 15 tambah 13 tambah 7 totalnya berapa? 35. Iya, 35. Jadi untuk factory 15 per 35 dikali sama 56.000. Berapa? Ada yang bisa bantu hitung? 15 per 35. 24.000. Iya, 24.000. Nah, 24.000 itu masuk ke factory overhead control. Nah, sisanya yang marketing salaries sama caranya. Berarti 13 per 35 dikali 56.000 berapa? 20.800. Iya, betul, 20.800. Nah, yang terakhir administratif berapa? Administrative salaries. 7 per 35 dikali 56.000. 11.200. Iya, betul. 11.200. Nah, jadi jurnalnya ya, yang di debit itu ada barang dalam proses 104.000, barang biaya overhead pabrik 24.000, kemudian ada beban marketing ya 20.800, terus beban administratif 11.200. Nah, kreditnya apa? Kreditnya payroll yang tadi udah Davi jurnal kita kredit karena itu udah terdistribusikan di masing-masing departemen gitu. Paham sampai sini? Atau masih ada yang bingung? Oke, Clarissa. Ya?
Tapi hasilnya bukan itu ya, Bu? Tadi Bukan, jumlahnya bukan totalnya, Bu? Apa saya salah hitung? totalnya 160.000 kan? Iya, Mm-mm. sebentar. Tapi yang tadi dibagi kayaknya belum, Bu. Bentar, Bu. Yang tadi dibagi 3 itu kan totalnya harusnya 56.000 kalau betul ngebaginya. Betul kan 56.000, 24.000 tambah 20.800 tambah 11.200. 56.000 kan ya? 56.000 tambah 104.000, 160. Ini benar, Bu. Bener ya? Bener berarti. Bener-bener, Bu. Oke, sip. Oke, sampai sini dapat dipahami? Saya masih bingung, Bu. Oke, bingung yang mana, Clarissa? Yang tadi sih. Yang keempat itu terus sama kenapa dia bebannya jadi dikredit, Bu? Iya. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Jadi, kenapa bebannya malah jadi dikredit? Tadi kan kita udah ngejurnal ya, payroll 160.000. Kemudian pada saat kita udah mendistribusikan, berarti bebannya itu udah masuk ke departemen masing-masing. Jadi yang umum itu kita balik. Gitu. Jadi itu cuma kayak reklas aja. Pindah ke posnya masing-masing. Gitu. Jadi beban gaji itu memang tetap 160.000, cuma di kelas-kelasin. Ini masuk ke produksi nih, ini masuk ke BOP nih, ini masuk ke marketing, yang ini masuk ke administratif. Makanya payroll-nya itu di kredit. Tapi sebenarnya itu cuma reklas. Ujung-ujungnya kan memang beban pada beban kan, kalau misalnya secara umum itu beban pada beban. Tapi ini diklasifikasikan, yang satu dirinci, nah yang umumnya atau yang generalnya itu di kredit, karena udah kita distribusiin masing-masing. Gitu. Dapat dipahami ya? Ya, oke. Alhamdulillah kalau gitu. Lanjut ke yang E. Yang E ini gampang ya. Ini jurnal depresiasi seperti biasa. Siapa yang mau coba? Di sini kelihatan ya di soal factory overhead consisting of depreciation sama prepaid insurance. Jadi maksudnya ini tuh mau ngejurnal BOP. BOP-nya itu terdiri dari depresiasi sama prepaid expense atau prepaid insurance. Gimana jurnalnya? Ada yang mau coba? Siapa yang mau coba jurnalnya? Ngejurnal beban overhead pabrik. Coba Audi. Audi boleh dicoba. Gimana Audi? Audi? Audi nggak kelihatan mukanya. Cuman backgroundnya aja. Masih ada di situ nggak ya? Atau ikut toilet ya tadi? Izin ke toilet nggak? Nggak kan? Enggak. Tadi yang izin. Eva udah kembali. Ya. Audi gimana Audi? Ada yang bisa bantu Audi? Siapa volunteer? Ayo, nggak apa-apa ini. Salah kan nanti dijelasin. Jangan takut ya. Karisa mau coba Karisa? Boleh, Bu. Boleh, Tapi saya silakan. takut. Nggak apa-apa, salah kita betulin rame-rame ya. Ini di debitnya BOP, biaya overhead pabrik, di Ya. kreditnya depreciation, terus sama prepaid insurance. Iya, betul. Betul. Betul kok, nggak salah ya. Jadi debitnya BOP, kreditnya akumulasi depresiasi, sama prepaid expense. Oke, betul. Sekarang yang F. Yang F ini mau ngejurnal BOP lagi nih. Nah, tapi BOP-nya ini ceritanya 70%-nya itu secara cash, sisanya masuk ke account payable. Gimana jurnalnya?
Jadi untuk BOP ini kita mengeluarkan cash-nya 70%, sisanya ngutang. Gimana jurnalnya? Oke, Nicholas. Coba Nicholas. Gimana? Yang F. Yang E tadi udah sama Clarissa. Sekarang yang F. Ini mau ngejurnal BOP, berarti debitnya BOP ya. Debit BOP sebesar betul, kreditnya berapa? Coba. Iya, silakan. Ya, betul. Iya, betul. Ya, betul sekali ya, Nicholas. Itu adalah jurnal pada saat kita mau menjurnal biaya overhead pabrik, tapi biayanya itu ada yang dikeluarin sama cash, ada yang ngutang. Oke, selanjutnya yang G. Amount received from customer in payment of their accounts. Ya, ini mah gampang banget. Gimana cara ngejurnal account receivable? Ini biasa di laporan keuangan ya, di akuntansi, pengantar akuntansi. Coba Eva, ada Eva. Gimana kalau kita dapat bayaran dari piutang? Ya Bu, maaf, agak berisik. Ibu sebentar, saya pindah dulu. Ibu, suara saya dengar nggak? Terdengar. Jurnalnya itu kas pada akun receivable kan? Iya, betul. Besar 205 tadi. Iya, 205. Betul. Sekarang jurnal yang H ya. Yang H. The following liabilities were paid. Accounts payable 227.000, estimated income tax 35.700. Jadi utang-utang di bawah ini tuh kita bayar. Jurnalnya apa? Ya, siapa yang mau? Ayo, siapa yang bisa? Coba Aulia. Aulia, gimana cara ngejurnal pada saat kita bayar utang? Oh, Tiara mau jawab, silakan Tiara. Bentar Bu. Kas pada akun payable sama estimated income tax. Iya, tapi kebalik ya, kasnya yang dikredit ya Tiara ya. Kan kita bayar. Oh iya, maksudnya akun payable. Saya lupa. Iya, betul. Akun payable sama estimatednya di debit, kasnya di kredit karena bayar. Iya, betul. Oke, silakan Dalia. Next, I, yang I. Factory overhead accumulated in the factory overhead control account was charged to the work in process account. Jadi ini maksudnya kita mau ngejurnal nih. Yang masuk dari BOP masuk jadi barang dalam proses. Gimana jurnalnya? BOP-nya dipakai buat barang dalam proses. Berarti debit apa, kredit apa? Sebesar berapa? Di sini nggak disebutin ya angkanya.
Oke, berarti ini tuh kayak ngejumlahin work in process. Work in process. BOP yang sudah terjadi di jumlah masuk ke work in process. Tadi BOP yang udah terjadi, coba ya kita hitung masing-masing. Tadi BOP yang udah terjadi berapa aja ya? Ada yang nyatet gak? 24.000. Gimana? Ada yang bisa bantu biaya overhead yang keluar? 84.840, Bu. Iya, betul. 84.840 ya. Jurnalnya gimana? Julia? Jurnalnya barang dalam proses, terus kreditnya itu BOP. Iya, betul sekali. Jadi, semua BOP yang udah kita tadi sebutin kita klasifikasiin, kita jumlahin, terus kita kredit, masukin ke work in process ya. Oke, betul Julia. Next, yang J, work completed and transferred to finish good. Nah, sebesar 320.000. Jadi, yang tadi udah dalam proses ini udah jadi nih. Jadi 320.000 barang jadi. Gimana jurnalnya? Gampang ya ini mah. Ya, silakan Felicia. Jurnalnya persediaan produk selesai di debit, kreditnya barang dalam proses. Iya, betul. Ya, jadi jurnalnya itu ya, kalau bahasa Inggrisnya finish good di debit, kreditnya work in process. Atau persediaan barang jadi di debit, kreditnya persediaan barang dalam proses. Oke, betul Julia. Next. Yang Kak, sales kita dapat sales nih 384.000. Tapi cash-nya sebesar 40%, sisanya mereka masih utang nih ke kita Sisanya masih utang 60% ke kita. Gimana jurnalnya? Jadi yang berhenti sampai ini ya, sales 384.000, 40% was paid in cash. The balance was charged to account receivable. Ya, gimana jurnalnya? Kita dapat penjualan tapi ada yang cash, ada yang AR. Bu, saya mau nyoba, Bu. Iya, silahkan. Kan di debitnya itu cash sama akun receivable. Terus Ya, kreditnya betul. itu sales-nya. Iya, betul. Itunya angkanya berapa? Cash-nya 153.600. Ya, betul. Akun receivable-nya 230.400. Sales-nya 384.000. 384.000. Iya, betul ya, Dava. Ini Dava bukan sih? Yang Darmawan. Oh, Ada 2 Dava tadi, Bu. Ada 2 Dava. Oh ya, Darmawan. Sorry. Ini Darmawan. Ya. Oke, betul. Next. Nah, the cost of goods sold was 75% of sales. Gimana cara ngejurnal cost of goods sold? Jadi ternyata COGS-nya itu 75% dari total sales-nya. Berapa? Gimana jurnalnya? Ya, coba Talia. Masih adakah Talia di sini? Ayo, siapa yang mau bantu Talia? Ini gampang banget ya jurnalnya yang biasa dipakai kalau kita mau ngejurnal COGS.
Oke, Dini, silakan Dini, gimana? Jurnalnya COGS pada persediaan barang jadi, Bu. Iya, betul sekali. Sebesar? Sebesar 288.000. Iya, betul. Oke, yang terakhir ya, provision for income tax 26.000. Nah, ini mah langsung lah, berapa? Gak pakai mikir, ya langsung. Siapa yang mau jawab? Soal terakhir nih. Provision for income tax. Kita mau jurnal provisi. Yang namanya provisi berarti itu adalah taksiran atau estimasi, ya kan? Berarti debit apa, kredit apa? Ada yang mau coba? Oke, siapa yang mau coba? Oke, Felicia. Gimana, Feli? Ibu ini berarti mau mencatat provisionnya. Iya, betul. Jurnalnya provision for income tax di debit, kreditnya income tax payable. Iya, betul. Sebesar $26.000. Oke, itu udah selesai ya. Ini saya share screen sebelum ini terakhir. Terakhir saya liatin semuanya ya. Ini jawabannya. Nah, ini ya, di sebelah kanan ini adalah jawabannya. Nih, boleh di screenshot atau tadi mungkin udah nyatet juga ya. Kurang lebih seperti ini. Contoh dari transaksi-transaksi perusahaan manufaktur. Nah, kemudian biasanya kan kalau kita ngejurnal, kita suka sambil masukin ke buku besar sebelum masuk ke laba rugi kan. Nah, ini kurang lebih bentuk buku besarnya. Ini ya, kalian udah biasa lah ya bikin buku besar bentuk T ini. Kalau misalnya ujian kan biasanya suka bikin sendiri ya bentuk T. Oke, ini masuk ke buku besar masing-masing kayak gini sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan apa aja nih yang masuk ke income statement. Masuk ke income statement-nya yaitu ada sales kurangi COGS 96.000 tadi ya udah kejawab sama teman-teman semua ya. Tadi salesnya ada 384.000 dikurangi COGS-nya tadi ya 75%, 288.000. Dapat deh gross profit-nya, kemudian dikurangi sama marketing expense dan administrative expense ya, sehingga dapat income from operation-nya 64.000. Kemudian tadi kita udah melakukan provisi ya, estimasi provisi untuk income tax 26.000 sehingga kita dapat net income-nya 38.000 dolar. 38.000 dolar. Nah, kemudian ini COGS statement di manufacturing company selain yang namanya laporan laba rugi, kita juga harus punya yang namanya COGS statement. Jadi kan sebelum tadi kita dapat COGS kan kita butuh melakukan tahapan-tahapan kan. Berapa materials yang sebenarnya kita gunakan kan. Tahapan yang pertama itu untuk menghitung pemakaian bahan baku. Kemudian menghitung biaya produksinya berapa kan. Setelah itu kita dapat nih COGS manufacture atau HPP produksi. HP produksi. Kemudian terakhir kita dapat HP apa nih? Penjualan. Kurang lebih bentuknya kayak gini nanti yang diminta. Kalau misalnya dapat soal kurang lebih yang diminta tuh bentuknya seperti ini ya. Oke, boleh di screenshot aja ya. Nah, ini New Hope Manufacturing Company balance sheet. Ya, ini balance sheet seperti biasa, ini cuma bentuknya ke bawah. Biasanya kan kita samping-sampingan ya, kiri kanan. Kalau ini ke bawah. Aset, sini liabilities, sini equity. Ya, ini mah sama aja ya. Cuma dibikin jadi kayak bentuk laporan laba rugi ya, kayak debit kredit di totalnya di sebelah kanan kayak gitu. Cuma beda tampilan aja. Mau kalian bikin bentuknya sama seperti yang biasanya gitu ya, aset sebelah kiri, yang sebelah kanannya liabilities plus stock
holders equity nggak masalah. Cuma kurang lebih ini adalah hasil yang sudah tadi kita kerjakan, masuk ke current assetnya kayak gini tuh. Sebenarnya ini given sih, kita kan nggak ngerjain land buildings dan lain sebagainya ya. Ini kayak cuma contoh aja. Oke, mungkin sekian untuk pertemuan hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita menyelesaikan pertemuan hari ini. Gak ada ya? Gak ada. Oke, mungkin untuk pekan depan kita akan coba ngerjain soal lagi ya. Soal yang serupa seperti yang tadi udah kita kerjain. Tapi mungkin nanti ngerjainnya sendiri-sendiri. Proses dari awal sampai akhir. Terus nanti saya minta itunya. Apa namanya? Jawabannya ditulis tangan. Oke? Oke, kalau gitu terima kasih ya teman-teman semua sudah hadir Bu. pada hari ini. Oke, Davi mau nanya apa? Enggak, ntar PPT-nya dikasih kan? Yang ini. Iya, gitu. Yang ini dikasih nggak ya? Berarti tadi nggak nyatet ya? Enggak semuanya, saya nggak tahu semuanya. Ya, Banyak nanti saya kasih kalau kelas 3C udah selesai ya. Nanti ingetin lagi aja ya, soalnya kemarin juga saya lupa. Soalnya juga diingetin aja lupa, oke? Ya, Tessa mau nanya apa? Ibu, mohon maaf, tadi saya kurang dengar tugasnya dikumpulin jam berapa dan melalui e-learning atau melalui email ya, Bu? Tugasnya di email aja nanti gimana-gimananya nanti saya kasih tahu lagi ya. Biasanya saya minta di email berupa kan tulisan tangan, berarti kalian itu boleh difoto, boleh di-scan ya. Yang penting kelihatan jelas. Ya, nanti soalnya saya kasih mungkin bisa depan saya kasih atau mungkin bisa nanti malam kalian ngerjain di rumah dulu, pekan depan dikumpulin gitu. Maunya yang mana? Yang langsung apa yang nanti dikumpulinnya pekan depan tapi dikasihnya sekarang atau mau dikasihnya pekan depan dikumpulinnya ya setelah selesai mata kuliah akuntansi biaya selesai. Makasih ya, Bu. Apa? Soalnya kan dari nanti malam aja kan, Bu? Apa gimana? Oh, mau nanti malam aja. Iya. Biar bisa ngerjain di rumah ya. Iya, Bu. Oke, nanti saya lihat nanti ya. Kalau misalnya nanti udah siap soalnya nanti saya share, oke? Oke, sekian pertemuan kali ini ya. Makasih teman-teman yang udah berpartisipasi dan udah nyalain kameranya. Meskipun hari ini di akhir kuliah tiba-tiba hilang satu orang ya. Nanti tolong kasih tahu temennya ya, jangan hilang di tengah-tengah ya. Oke, kalau gitu terima kasih. Mohon maaf, kurang lebih mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih.